Halo, selamat datang di Advanced Unity Tutorial. Dalam video ini gue mau sharing tentang salah satu fitur di Unity Engine, yaitu Gizmos. Nah, apa itu Gizmos? Gizmos digunakan untuk memberikan kita visual saat kita debugging atau setting up suatu scene atau suatu objek. Nah, salah satu contohnya ketika saya mengklik suatu game object di sini, game object player, di sini kita bisa lihat editable Gizmos-nya, ada untuk move tool-nya, ada untuk rotate tool, dan karena objek ini juga punya collider, kita bisa lihat Gizmos collider-nya di sini. Dan kita bisa edit. Oke, selain itu untuk di scene sendiri, di sini menunjukkan ada icon kamera. Ini adalah suatu icon Gizmos untuk kamera. Kalau kita klik, nah di sini langsung kita bisa men-select main kameranya. Di sini ada Gizmos untuk field of view-nya yang warna putih. Ada juga rotate-nya. Oke, move tool-nya juga ada. Lalu ada kamera preview, di sini adalah suatu gizmos juga yang menunjukkan bagaimana kameranya menampilkan suatu gambar di game. Nah, untuk settingnya sendiri, di sini kita bisa matikan, misal kalau kita matikan gizmosnya, nah semua gizmos akan mati kecuali kalau kita klik. Nah, player pun yang ada hanya move tool-nya saja atau rotate tool dan tools lainnya. Tapi untuk collider-nya, dia tidak terlihat karena kita matikan gizmos-nya. Nah, kalau kita nyalakan, dia akan nyala lagi. Nah, selain itu, kita juga bisa matikan untuk spesifik komponen atau gizmos apa yang ingin kita matikan. Misal, kalau kita matikan icon kamera, nah icon kameranya mati, walaupun sebenarnya di scene ini ada objek kamera. Nah, kalau kita nyalakan lagi icon gizmos-nya, nah di sini nyala. Nah, selain itu kita bisa juga matikan gizmos-nya sendiri. Misal kita klik di sini. Nah, kalau kita klik kamera, sudah tidak terlihat gizmos yang putih tadi untuk field of view. Nah, kalau kita nyalakan, nah dia kelihatan lagi. Nah, begitu juga untuk komponen lainnya atau gizmos lainnya. Misal untuk player di sini ada collider. Kalau kita matikan collidernya, kapsul collider, nah dia akan mati. Seperti itu. Dan ini bukan hanya untuk satu objek ya. Misal kalau kita duplikat playernya, nah kalau kita klik, nah dia akan kelihatan dua-duanya. Tapi kalau kita matikan kapsul collidernya, nah walaupun kita klik, dia tidak terlihat. Nah kalau kita nyalakan lagi kapsul collidernya, nah yang kita klik akan terlihat. Nah jadi gizmos itu akan muncul semua sesuai dengan apa yang ada di hierarki. Termasuk di sini ada untuk icon lampunya, berarti menandakan di sini ada lampu. Seperti itu. Nah, Gizmo sendiri juga nggak hanya ada di scene view atau scene window, nah tapi ada juga untuk di game view atau game window. Di sini kita bisa klik Gizmos seperti ini. Nah, jadi uh, nggak hanya di view tapi di game juga kita bisa lihat Gizmosnya. Jadi kalau kita klik player yang lain akan muncul juga. Nah, jadi kita bisa setting juga di sini misal kapsul collider, nah dia akan mati di sini. Termasuk yang di Gizmos yang di scene juga. Jadi settingnya untuk yang di Gizmos game sama yang di scene semuanya sama. Tinggal kita mau nyalakan atau kita mau matikan aja. Nah, selain Gizmos bawaan dari Unity atau Unity Editor, kita sebenarnya bisa bikin Gizmos kita sendiri atau custom Gizmos. Nah, salah satu contohnya seperti player ini kan kalau kita lihat di scene dia hanya berbentuk kapsul aja. Nah, di game view kita nggak bisa lihat nih directionnya arahnya kemana. Seperti ini kan kalau kita di scene view kita bisa lihat panah biru ini menunjukkan forwardnya atau hadap depannya menghadap kemana. Nah, jadi kalau kita putar, nah kita bisa lihat. Nah, tapi untuk di game view karena nggak ada move tool, jadi kita nggak bisa lihat. Nah, maka dari itu untuk di game view-nya sendiri nanti saya mau bikin
dari titik sini, titik tengah si objek ini, garis panjang menghadap ke forward atau menghadap sesuai dengan panah biru ini. Nah, yang pertama kita bikin dulu scriptnya, namanya custom gizmos drawer. Oke, kita buka scriptnya. Nah, oke, udah ada scriptnya. Nah, sekarang kita akan panggil salah satu fungsi turunan dari monobehavior, yaitu onDrawGizmos. Nah, onDrawGizmos ini digunakan untuk kita menggambar suatu gizmos, custom gizmos kita. Nah, onDrawGizmos ini, dia akan diupdate juga per frame, sama seperti fungsi bawaan update ini. Bedanya, onDrawGizmos akan update terus, nggak hanya di runtime atau saat kita play game, tapi juga ketika kita di editor. Berbeda dengan update, dia hanya update ketika kita play gamenya. Seperti itu. Nah, kita sekarang bikin gizmosnya. Misal gizmos, ini gizmos statik ya. Jadi kita langsung panggil kelasnya. Kita ganti dulu warnanya, color. Color kita pakai warna biru. Terus kita draw line-nya. Di sini ada banyak ya, ada draw cube, ada draw icon, termasuk draw line. Karena kita bikin garis, kita pakai draw line. Nah, di sini kita lihat ada dua parameter. Yang pertama titik awal, yang kedua titik to-nya atau direction-nya. Nah, titik awalnya yaitu si objek itu sendiri, transform.position. Terus untuk titik to-nya atau direction-nya itu kita butuh dua titik di dalamnya, yaitu transform.position dulu, kita tambah dengan transform forward-nya atau hadap depannya. Nah, dikali dengan panjang garisnya. Oke, di sini kita bikin panjang garisnya. Public outline range. Oke, dua line ini atau dua baris ini kita udah bisa bikin gambar gizmos. Nah, udah keload si playernya ini. Kita tarik custom drawer-nya. Di sini belum muncul, kita tambahkan jadi misal 5. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada garis panjang. Nah, untuk di scene view kita bisa lihat dia sesuai dengan garis forward-nya ya, atau garis biru ini. Dan untuk di gamenya juga kita bisa lihat di sini. Nah, dengan draw ini, walaupun kita maximize on play, karena ketika kita maximize on play, kita kan nggak bisa akses hierarkinya ya. Nah, jadi kita bisa klik. Nah, tetap akan terlihat. Oke. Nah, di sini playernya saya sudah tambahkan suatu script controller untuk maju dan beloknya si objek ini. Nah, coba kita matikan, kita play lagi. Saya mainkan di keyboard. Nah, dia akan terlihat garisnya memutar di dalam sini. Sesuai dengan hadap depannya si player ini. Nah, selain gizmos line atau garis, kita bisa bikin juga gizmos cube atau kotak. Nah, di sini untuk mudah mencontohkannya, di sini saya sudah bikin objek tower. Nah, dan ada juga script tower, tapi kita nggak usah masuk detail ke scriptnya, karena yang akan kita tampilkan hanyalah gizmosnya aja. Lalu ada trigger area. Nah, konsepnya adalah, nah di sini yang kita lihat ini gizmosnya gizmos box collider ya. Jadi kalau kita unselect objeknya, dia pasti mati. Nah, konsep dari yang akan saya tunjukkan ketika si player memasuki trigger area, si tower akan mengikuti atau akan menghadap ke player. Nah, ketika si playernya keluar dari trigger area, si towernya akan berhenti mengikuti. Nah, ketika masuk, nah tower akan mengikuti lagi. Nah, karena untuk debugging kita butuh suatu gizmos, nah kita akan bikin gizmos untuk trigger areanya. Nah, di sini trigger area kita akan
pakai kelas yang tadi, custom gizmos drawer. Cuman di sini hanya ada line, kita mau bikin untuk boxnya, kita buka lagi. Nah, kita tinggal bikin di sini gizmos.color lagi, kita ubah warnanya jadi merah, ya, area terlarang, seperti itu. Terus kita gizmos.drawCube, atau kotak ya. Nah, titik senternya si objek itu sendiri, transform.position, lalu di sini pakai size ya, atau ukuran si kotak tersebut. Sini kita pakai size, cube size ya. Cube size. Nah, kita bikin public vector 3 cube size. Oke, kita rapiin dulu. Nah, 2 baris aja kayak gini kita udah bisa bikin gizmos untuk cube. Oke. Nah, sekarang kalau kita tutup ini biar gizmosnya nggak kelihatan. Nah, sekarang kita pakai custom gizmos ya, jadi nggak gizmos dari box collider. Di sini size-nya, karena size dari sini 10, box collider-nya ya kita sesuaikan jadi 10 juga. Terus untuk Y-nya kita nggak perlu ya. Jadi kita pakai Z 10 seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dia sebenarnya warnanya merah gitu ya, jadi bukan garis. Nah, kita bisa ganti sebenarnya jadi draw wire. Kita pakai wire. Nah, kalau wire itu dia nggak ada isinya, tapi hanya garis saja. Seperti ini. Nah, jadi si gizmosnya ini sebenarnya menggantikan gizmos dari box collider. Walaupun kalau kita klik di sini, kita bisa lihat juga ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman kekurangannya kalau gizmos dari box collider atau komponen lain, ketika kita unselect, ya dia tidak terlihat lagi. Oke, tapi kalau gizmos yang kita bikin, dia akan, walaupun kita unselect, dia akan tetap terlihat. Nah, sekarang coba kita play. Nah, dengan begini menjadi lebih mudah untuk kita mendebug atau melihat area gamenya. Nah, kalau kita mau coba aslinya gimana, tinggal kita matikan gizmosnya seperti ini. Nah, tapi ketika kita debugging, kita nyalakan, oh kita bisa tahu areanya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya gizmos yang pengen gue bikin sama seperti si player ini, si tower ini akan saya bikinkan garis panjang menuju ke si player ini. Kalau si playernya masuk ke area trigger areanya. Nah, seperti ini. Jadi ketika masuk, si tower ini kan menghadap ke si player, jadi nanti akan ada garis panjang ke sini. Oke. Nah, untuk bikin script itu kita langsung masuk ke script tower-nya aja ya. Script tower, di sini ada fungsi look to-nya tadi, tapi nggak usah kita perhatikan ya, langsung masuk ke gizmos-nya aja. Sama kita bikin onDraw gizmos juga. Nah, kita bikin gizmos lagi. Nah, sebenarnya color ini nggak diperlukan ya kalau misalnya kita nggak mau ganti warnanya. Defaultnya dia warna putih. Nah, tapi kita ganti coba jadi warna merah. Color red. Habis itu kita bikin lagi gizmos.drawLine. Nah, titik awalnya adalah si titik tower itu, yaitu tower transform position. Nah, untuk direction-nya kita pakai si target, atau target ini target yang dilihat ya, yaitu si player atau siapapun yang masuk ke dalam target area. Target.position. Nah, di sini kita nggak pakai line range ya, atau jarak si ini line range, karena kita nggak panjangnya akan disesuaikan dengan jarak si tower dengan si player. Nah, udah kita load, udah kita pasang, kita play. Nah, ketika masuk, nah di sini ada garis. Nah, di sini ada error ya. Tower. Nah, di sini karena kita belum tambahkan if null untuk targetnya. Jadi kalau targetnya nggak ada ya dia tidak akan ngedraw line-nya. Target tidak sama dengan null.
Oke. Udah nggak ada. Kita jalan lagi. Nah, jadi si tower akan menggambar suatu garis sesuai dengan jarak si player. Kalau semakin dekat, dia akan semakin dekat. Seperti itu. Dia akan mengikuti. Kalau kita lihat di sini tower ya untuk garis hadap depannya yang warna biru, ya dia sesuai dengan panjang merahnya. Nah, di sini kita bisa, misalnya kita duplikat ya, towernya sama trigger areanya. Bisa kita pindahkan ke bagian sini. Kalau kita play, nah, dia akan mengikuti sesuai dengan trigger areanya. Nah, kalau kita mau matikan, tinggal kita matikan aja di sini. Oke. Nah, kalau kita mau nyalakan, kita tinggal nyalakan atau kita matikan di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mematikan by class juga, kita bisa misalnya custom gizmo drawer. Nah, ini kita matikan. Nah, jadi yang hanya ada gizmos untuk yang di script tower ya. Atau ini, kalau kita matikan juga dia akan mati. Kalau kita nyalakan, kita akan nyala semua. Seperti itu. Nah, untuk kalau kita misal mau matikan per objek, kita sebenarnya tinggal remove komponen aja di sini. Misal untuk yang trigger area 2, kita remove, dia akan mati. Nah, cuman kayaknya capek kan ya kalau kita remove terus kita tambahkan lagi. Paling kita bisa nambahkan di sini suatu variabel lagi. Misal show. Oke, kita tinggal bikin if di sini. Oke, is show true, maka kita draw line-nya. Oke, udah ada is show di sini. Nah, kita nyalakan, ini juga kita nyalakan. Oke. Terus kita play. Oh, yang player belum kita nyalakan. Nah, jadi kalau kita mematikan tinggal trigger area, kita matikan. Oke.